الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله جعل هذه اليوم عيدا للمسلمين عيد الفطر المبارك وأعطى ثواب الصائمين ثواب العظيم والجزيل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات ورب الأرضين أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الفاضلين وأصحابه الطاهرين الفائزين ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون جعلنا الله وإياكم العائدين الفائزين أدخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين المتقين معاشر المسلمين مجلس عيد الفطر المبارك رحمكم الله. Mari sama-sama kita senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi dengan segala larangan Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Setiap orang yang bertakwa kepada Allah pasti Allah akan mensediakan tempat yang semulia-mulianya Al-Jannah bagi orang-orang yang muttaqin, yaitu surga bagi orang-orang yang muttaqin. Alhamdulillah wa syukurulillah telah dapat kita melaksanakan keparduan puasa Ramadan antara 29 dengan 30 hari yang baru saja kita laksanakan. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menikmati hari bahagia pada hari ini, yaitu Idul Fitri Mubarak. Pada hari ini adalah hari yang bersejarah, hari yang mulia, yang Allah muliakan hari ini dengan Idul Fitri, Idul Adha. Itu adalah sebagai hari yang diharamkan manusia di muka bumi untuk mengerjakan puasa yang sudah kita lakukan di Ramadan. Itulah yang harus kita lakukan dan kita lengkap dalam melaksanakan puasa tersebut. Alhamdulillah, sekali lagi semua manusia di muka bumi ini agar menggunakan akal dan pikirannya dengan baik dan benar. Pada ketika dia sudah terlahir di dunia ini, maka yang dipikirkan adalah apa yang harus dia lakukan, kenapa dia dihidupkan, dan kemana dia dikembalikan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai jawaban yang singkat saja,
Apa yang ada pada pertanyaan di benak kita tadi, manusia dihidupkan adalah untuk beriman kepada Allah, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah sebuah pokok dan pangkal kewajiban manusia hidup di muka bumi ini agar dia menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah daripada siksa Allah. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini daripada jin dan manusia. Allah mengatakan dalam sebuah ayat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia ini kecuali adalah untuk ibadah, untuk menyembah, untuk mentaati segala perintah Allah. Ayat tersebut menyatakan kepada kita bahwa seperti itulah kehidupan kita yang kita harus jalani di muka bumi ini, illa liya'budun, lebih mengedepankan ibadah kepada Allah daripada mengedepankan hal-hal yang berhubungan dengannya. Wa ma siwallah. Allah juga mengatakan dalam sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah 21, "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kamu, taatlah kamu kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan diri kamu dan menciptakan manusia-manusia sebelum kamu, supaya kamu dapat bertakwa kepada Allah dengan ibadah kepada Allah itu. Sama seperti puasa dilakukan oleh kita baru-baru tadi, tujuan Allah untuk menyuruh manusia berpuasa adalah agar manusia bertakwa, takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang kita lakukan dari fardu-fardu ain itu adalah salah satu bentuk menyembah dan mengabdi dan beribadahnya kita kepada Allah, bentuk taatnya kita kepada Allah yang diperintahkannya di banyak ayat Al-Quran dengan atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Banyak ayat yang menyebutkan pada menyuruh manusia untuk taat kepada Allah. Baru saja kita melaksanakan perintah Allah dan pengabdian kita kepada Allah, berpuasa Ramadan 29 hari atau 30 hari. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan itu makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, untuk apa manusia dikembalikan atau dimatikan oleh Allah, yang Maha Hidup, Hayyun la yamut. Sesudah berada di muka bumi, Allah mewujudkan manusia, menciptakan manusia. Sesudah beberapa umur daripada manusia yang dikehendaki oleh Allah, maka pada saatnya, pada waktunya, Allah mematikan kepada manusia itu. Dengan kata lain, Allah mengembalikan kepada Allah semua manusia yang sudah dihidupkannya ini. Biasanya kita mengatakan pada ketika mendapat musibah,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Allah dan kami dikembalikan kepada Allah. Semua manusia seperti matikan itu adalah untuk dikembalikan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ma'asyiral muslimin, kematian itu pasti datang, kematian itu pasti tiba untuk kita semua. Maka disinilah letak benarnya dan cerdasnya manusia dalam berpikir, dalam mencerna hidup ini seperti apa. Pikirkanlah wahai manusia masak-masak, pikirkanlah habis-habis. Hidup di dunia ini hanya sementara. Antara umur manusia dengan 60 atau 70 tahun. A'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku, ujar Rasulullah, antara 60 sampai 70. Limbah itu langsung dimatikan oleh Allah. Dibanding hidup sesudah mati, dibandingkan hidup sesudah mati, hidup di dunia ini sementara, dibanding hidup sesudah mati, itu adalah lama dan selama-lamanya. Tidak ada kematian lagi di alam akhirat. Mati yang meninggalkan dunia itu saja yang ada. Kemudian sesudah dimatikan oleh Allah, manusia itu tidak mati seperti itu saja, tetapi dia mempertanggungjawabkan daripada perbuatan-perbuatannya pada waktu dia hidup di dunia ini. Tidak ada mati lagi selain daripada mati yang itu. Tinggal lagi manusia yang memilih dan menentukan nasib masing-masing. Lihat ke dalam ilmu pengetahuan agama, lihat ke dalam hadis Rasul, lihat ke dalam ayat-ayat Al-Quran. Siapa-siapa saja orang yang diberikan, yang dibahagiakan oleh Allah sesudah dia mati di alam akhirat itu. Rasulullah SAW telah bersabda, Al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Wal-jahilu man ittaba'a nafsahu hawaha wa yatamanna 'ala Allah al-amani. Rasulullah SAW telah bersabda, orang yang baik berpikir, cerdas berpikir adalah orang yang tidak mengikutkan hawa nafsunya dan dia beramal dengan amal soleh untuk keperluan sesudah mati. Itulah al-kaisu, itulah orang yang cerdas. Wal jahilu, dan orang yang jahil adalah man ittaba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikutkan hawa nafsunya, wa yatamanna 'ala Allah al-amani, dan dia bercita-cita meminta kepada Allah dengan permintaan agar tidak disiksa oleh Allah. Mustahil Allah tidak menyiksa orang yang menurutkan hawa nafsunya, hanya berbuat maksiat dan dosa. Pasti dia mendapat siksa. Tetapi manusia berkeinginan agar dia tidak disiksa oleh Allah, dan bercita-cita agar dia tidak disiksa oleh Allah, tetapi dia tidak mau mengerjakan amal soleh. Seperti itu sebahagian manusia di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian seterusnya, untuk bekal sangu mati, untuk bekal hidup di akhirat. Orang yang berpikir cerdas dengan andalan ilmu pengetahuan yang mesti dipunyainya adalah prihatin dan peduli pada ketika
ketika hidup di muka bumi, bermasyarakat, bertemu dengan orang du'afa, orang lemah, orang fakir, orang miskin yang berhajat kepada bantuan dari yang mampu, maka berpikirlah kita kesemuanya, hidup di muka bumi ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus melihat kepada sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, di antara manusia yang fakir, di antara manusia yang miskin. Mestilah juga kita perhatian terhadap mereka itu. Dan tidak lain dan tidak bukan, Allah mempardukan zakat harta yang sampai hitungannya harus dikeluarkan, serta Allah mempardukan zakat fitrah yang baru saja kita lakukan. Itu adalah agar manusia ini prihatin, membantu kepada orang yang lemah, yang tidak mampu sisi finansial mereka, agar manusia sadar bahwasanya hidup di muka bumi tidak untuk dirinya sendiri, tapi utamakan hidup untuk dirinya sendiri agar dapat makan, minum, hidup, berumah tangga. Sesudah itu dia memiliki kelebihan, maka dia harus juga diperintah oleh Allah juga kepada orang tersebut untuk memberi, untuk mensedekahkan sebahagian hartanya, sebahagian hartanya, bukan semuanya. Allah memerintahkan kepada manusia untuk bersedekah, itu disebut dalam ayat itu dengan sebahagian daripada hartanya kepada fuqara wal masakin, dan orang-orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang berhak menerima zakat dengan 8 kelompok manusia. Allah sebutkan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Allah mengatakan 8 kelompok manusia yang berhak menerima zakat, dan kepada yang mampu, kepada yang mengeluarkan zakat, agar memberikan kepada 8 kelompok orang ini. Kalau kita tidak bertemu dengan ke-8 kelompok, kita berikan kepada fakir, kita berikan kepada miskin, kita berikan kepada mu'allafah qulubuhum, orang yang masuk ke dalam Islam tetapi lemah hatinya, rasa hendak berbulik orang itu ke agamanya, maka berikan zakat kepada orang tersebut. Mudah-mudahan orang tersebut tidak mengambil kesempatan bahwa dirinya mu'allaf lalu semena-mena dia meminta kepada orang lain. Yang diperintahkan oleh Allah memberikan kepada mu'allaf itu adalah orang yang lemah hatinya, belum kuat hatinya untuk beragama Islam, maka berikan zakat kepada mereka itu. Kemudian disebutkan lagi ar-riqab. Riqab itu budak yang akan merdeka, sudah dimukatabakan. Mukatabah itu sudah dijadikan merdeka. Sekarang tidak ada budak, kita pindah kepada kelompok yang lain. Kelompok yang lain ada garim. Garim itu adalah orang yang sehari-harinya banyak memiliki hutang, dan dia itu berhutang itu karena lapar dan haus saja. Karena lapar dan haus saja, lalu orang itu dikatakan garim, banyak hutang, maka itu yang diberikan zakat. Kemudian yang lain lagi, wab'nus sabil, orang yang terputus ongkos di perjalanan. Orang yang terputus ongkos di perjalanan dengan perjalanan berontak atau pakai gerobak sapi, lalu putus ongkos jalanan, maka
dia itu berhak dengan zakat. Dan satu lagi fisabilillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Namun kalau sedekah tatawwu yang 8 kelompok yang menerima tadi adalah kelompok orang yang berhak menerima zakat. Sekarang kalau kita mengeluarkan sedekah tatawwu, sedekah sunat, kemana saja kita ingin memberikan terserah kita. Utamakan kepada orang yang lemah dan yang fakir. Namun kalau sedekah tatawwu juga diperintahkan agar kita lakukan sedekah tatawwu itu untuk sangu mati, untuk sangu sesudah mati, selain ibadah mahdah yang sudah kita lakukan. Dengan kita lakukan bersedekah itu sangat luar biasa membahagiakan kepada manusia, dan sangat mulia manusia yang dapat memberikan sebagian hartanya kepada orang lain yang oleh Allah diberikan ganjaran yang sangat luar biasa kepada orang yang gemar dalam mensedekahkan hartanya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Di dunia, manusia yang mensedekahkan hartanya itu dia mendapat ganti, dia mendapat ganti daripada Allah. Itulah kelebihan dan keuntungan bagi orang yang gemar bersedekah. Dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa, wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Sesuatu yang engkau nafkahkan, yang engkau sedekahkan dari sedikit, min syai'in, sedikit, wa huwa yukhlifu, maka Allah yang menggantikannya. Allah khairur raziqin, sebaik orang yang memberikan rezeki. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selama kita hidup, selama kita masih diberikan kesempatan hidup di muka bumi, janganlah kiranya kita sampai lupa berbuat baik untuk orang lain. Kalau sudah keperluan kita terpenuhi, maka jangan lupa kita berbuat baik untuk orang lain. Sekecil apapun yang kita sedekahkan, yang kita berikan kepada orang lain, pastilah dibalas dan diganjar oleh Allah dengan membahagiakan dirinya. Hadis Rasul SAW menyebutkan seorang yang bersedekah dan dapat menyembunyikan sedekahnya itu, tetapi dia dapat bersedekah, maka ada kelompok yang mendapat naungan daripada Allah. Disebutkan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang mendapat perlindungan oleh Allah pada hari kiamat. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya rajulun tasaddaqa, seorang laki-laki bersedekah, la ya'lamu shimaluhu ma tunfiq yaminu, tidak mengetahui tangan kirinya pada ketika tangan kanannya bersedekah. Kalau kita bisa menyembunyikan dengan bersedekah, itu lebih afdal. Sekarang kita tidak mampu juga mensembunyikan bersedekah, tetapi kita ingin mendapatkan kebahagiaan di alam akhirat. Bersedekahlah walaupun fil alaniyah, dalam tidak bisa menyembunyikan, maka lakukanlah itu dengan bersedekah. Maka jelaslah sudah bagi kita bahwa peran orang yang baik, rajulun soleh, sangat berharga dan sangat bermartabat dia di sisi Allah dan di sisi manusia, seperti orang yang gemar bersedekah. Oleh karena itu, orang yang mulia,
orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang disuka oleh Allah adalah orang yang menjadikan tangannya di atas daripada tangannya yang di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Rasul mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, yadul ulya khairun min yadis sufla wabda biman ta'ud. Rasul bersabda, tangan yang di atas lebih baik dan lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Maksudnya, seorang yang mensedekahkan, yang memberi adalah tangannya di atas, tetapi yang menerima tangannya yang di bawah. Mana yang terbaik antara dua itu? Yang terbaik adalah orang yang senantiasa dan gemar memberi kepada orang lain. Itulah yang mulia di sisi Allah. Sosok yang mulia lebih-lebih pada ketika dia bersedekah itu kepada kerabat, keluarga, familinya, maka kita juga diperintahkan untuk bersedekah itu kepada kerabat dan keluarga kita. Tidak dimantau, mulailah mensedekahi dengan keluarga. Kenapa kita diperintahkan mensedekahi keluarga? Itu adalah sebagai penyambung silaturahim antara keluarga. Kita dilarang qati'ur rahim, kita dilarang untuk memutus kekeluargaan, kita dilarang untuk memutus kekeluargaan. Maka menyambung kekeluargaan itu adalah dengan mensedekahi sebahagian keluarga dengan keluarganya. Itulah yang diperintahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita dapat berpikir cerdas untuk mengatakan kepada diri kita bahwa kita ini akan dikembalikan kepada Allah dan dimatikan oleh Allah. Semua orang yang dimatikan oleh Allah tidak ada lain kecuali ibadah kepada Allah, termasuk bersedekah yang seperti Idul Fitri yang hari ini juga kita itu berzakat fitrah, itu termasuk juga adalah orang yang memuliakan orang yang lemah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan